Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Halo Arifah dengan NIM 10125001. Saya Hafifah Indah Farawansyah dengan NIM 10125002. Kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep bisnis. Materi yang pertama ada pengertian dan konsep bisnis. Bisnis berasal dari kata bashi dalam bahasa Inggris yang berarti melakukan aktivitas untuk memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya dan faktor-faktor produksi yang ada. Yang kedua ada faktor-faktor produksi. Yang pertama tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah sumber daya manusia yang berkontribusi secara fisik. Yang kedua ada modal. Modal itu dana yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan operasional bisnis. Yang ketiga ada wirausahawan. Itu tuh individu yang menciptakan usaha sendiri dan menanggung resiko untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat ada sumber daya fisik. Itu tuh barang berwujud yang digunakan dalam kegiatan bisnis. Yang kelima sumber daya informasi. Itu tuh data dan informasi yang mendukung keputusan bisnis. Bisnis bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa demi memperoleh laba yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Selanjutnya ada komponen utama dalam bisnis. Yang pertama ada strategi inti, yaitu visi dan misi bisnis. Yang kedua ada sumber daya strategis. Itu tuh kompetensi inti, aset dan proses utama. Yang ketiga ada perantara pelanggan. Itu tuh dukungan dan informasi bagi pelanggan. Yang keempat jaringan nilai, jaringan yang memperkuat sumber daya perusahaan. Selanjutnya ada sudut pandang ekonomi. Secara ekonomi, bisnis berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, individu. Itu tuh tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada dunia usaha. Itu tuh menciptakan pendapatan. Yang ketiga ada pemerintah, mencapai kemakmuran. Selanjutnya ada sistem perekonomian. Perekonomian ada berbagai macam yang umumnya di setiap negara menggunakan sistem perekonomian yang berbeda. Sistem perekonomian merupakan wadah dalam mengatur alokasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada di suatu negara, baik perorangan maupun organisasi. Selanjutnya ada sistem perekonomian. Yang pertama ada kapitalisme. Itu tuh kebebasan individu dalam memiliki kekayaan. Lalu ada sosialisme. Itu tuh pemerintah berperan dalam mengatur kebutuhan masyarakat dan perusahaan penting. Lalu yang ketiga ada fasisme. Itu tuh kebebasan terbatas di bawah kontrol pemerintah. Lalu ada komunisme. Itu tuh semua sumber daya dan produksi dikuasai pemerintah tanpa hak milik pribadi. Yang terakhir ada Pancasila. Itu tuh sistem ekonomi yang berdasar pada yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada perekonomian pasar. Perekonomian pasar melibatkan pasar input atau perusahaan membeli sumber daya, dan pasar output itu tuh perusahaan yang menjual produk. Harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan dengan hukum dasar. Selanjutnya ada hukum dasar perekonomian pasar. Yang pertama hukum permintaan. Hukum permintaan itu pembeli membeli lebih banyak saat harga turun. Contohnya, jika harga sayuran turun, konsumen akan membeli lebih banyak sayuran. Lalu yang kedua ada hukum penawaran. Produsen menawarkan lebih banyak saat harga naik. Contohnya, jika harga minyak meningkat, perusahaan minyak akan meningkatkan produksi. Selanjutnya ada struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Itu tuh ya banyak penjual dengan produk homogen atau produk yang sama. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Banyak penjual yang membedakan produk. Yang ketiga, pasar oligopoli. Itu tuh sedikit penjual dengan kekuatan mempengaruhi harga. Yang keempat ada pasar monopoli, yaitu tuh hanya ada satu penjual dengan kontrol harga. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam kegiatan bisnis. Yang pertama ada perusahaan. Itu tuh organisasi yang menggabungkan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu yang kedua ada badan usaha. Itu tuh lembaga yang memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan tujuan tertentu. Lalu yang ketiga ada wira swasta. Itu tuh individu yang menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Lalu yang terakhir ada pihak-pihak dalam bisnis. Pihak-pihak dalam bisnis ada
6. Yang pertama itu pemilik, itu tuh orang yang memulai bisnis dari ide. Lalu ada karyawan. Karyawan itu staf yang bekerja di sebuah perusahaan. Yang ketiga ada kreditur, itu tuh bank yang memberikan pinjaman untuk modal. Lalu ada pemasok, itu tuh perusahaan yang menyediakan bahan baku. Lalu ada pemodal, investor yang menanamkan uang tanpa terlibat langsung. Yang terakhir ada konsumen, dia tuh pelanggan yang membeli produk atau jasa. Oke, setelah tadi kita membahas nih mengenai dengan konsep dan juga pengertian bisnis, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang bisnis. Latar belakang yang pertama yaitu karena hobi. Jadi dimulai dari hal-hal yang disenangi, yang akhirnya dia melihat nih bahwa hobi yang dia punya itu bisa membawa nilai ekonomi dan dijadikan peluang untuk membuka bisnis. Yang kedua yaitu faktor keturunan. Jadi dalam beberapa kasus bisnis itu diwarisi secara turun-menurun. Faktor yang ketiga yaitu minimnya lapangan kerja. Jadi semakin terbatasnya lapangan kerja dan juga persaingan kerja yang ketat, akhirnya bisnis dijadikan jalan alternatif untuk membuka lapangan baik itu bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, poin yang keempat yaitu bertambahnya penduduk. Jadi semakin meningkat jumlah penduduk, semakin meningkat pula nih kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi hal ini bisa menjadikan peluang untuk memenuhi kebutuhan baik itu barang atau jasa. Yang selanjutnya poin kelima yaitu kekuatan. Jadi di sini seseorang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, entah itu misalnya memanfaatkan dari lokasi yang strategis atau memanfaatkan keterampilan tertentu yang dimiliki, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu peluang. Jadi individu itu harus jeli melihat peluang-peluang yang ada. Yang selanjutnya yaitu lingkungan. Jadi lingkungan itu merupakan faktor eksternal yang sangat-sangat mempengaruhi. Nah, lanjut kita akan membahas tentang manfaat, peran, dan juga fungsi bisnis. Jadi bisnis itu punya banyak banget manfaat. Nah, yang pertama yaitu menciptakan barang jasa yang bernilai. Yang kedua, menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan juga kemakmuran. Yang keempat, transfer pengetahuan dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengakuan kepada pemilik bisnis. Selanjutnya peran bisnis. Nah, di sini bisnis itu bisa dimulai dengan mencari bahan baku, terus dilanjutkan dengan mengolah menjadi barang atau jasa yang bernilai, dan yang terakhir yaitu mendistribusikannya kepada konsumen. Selanjutnya yaitu fungsi bisnis. Jadi bisnis itu memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama yaitu fungsi bentuk atau form utility, artinya menambah nilai barang atau jasa dengan cara mengubah bentuknya. Yang kedua yaitu fungsi kegunaan tempat atau place utility, artinya mendistribusikan barang ke lokasi yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu fungsi keterangan waktu atau time utility, artinya menjual barang atau jasa sesuai dengan Yang selanjutnya yaitu fungsi kegunaan waktu atau time utility, artinya menjual barang pada waktu yang tepat. Yang terakhir yaitu fungsi kegunaan kepemilikan atau possession utility. Yang selanjutnya yaitu fungsi kegunaan kepemilikan atau possession utility, artinya memindahkan kepemilikan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan bisnis. Jadi bisnis itu memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan bisnis yang selanjutnya yaitu menyediakan barang atau jasa, menjaga kelangsungan usaha, mensejahterakan pihak terkait, melakukan ekspansi, mengoptimalkan sumber daya, dan yang terakhir yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur pelaksanaan bisnis. Yang pertama yaitu pelaku bisnis, artinya orang yang menjalankan wirausaha atau orang yang berbisnis. Yang kedua yaitu semangat kewirausahaan. Yang ketiga yaitu organisasi pendukung. Yang keempat itu sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga administrasi atau manajerial. Yang kelima yaitu faktor internal yang meliputi kekuatan atau strength dan juga kelemahan atau weakness. Yang keenam yaitu faktor eksternal yang meliputi peluang atau opportunities dan juga tantangan atau threats. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis bisnis. Jadi bisnis itu dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan kegiatan usahanya, yaitu perdagangan, industri, jasa, agraris, dan juga ekstraktif. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan kebutuhan, meliputi kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier.
Yang selanjutnya yaitu berdasarkan bidangnya, meliputi bidang energi, bahan baku, perindustrian, konsumen primer, konsumen non-primer, kesehatan, keuangan, properti, teknologi, dan juga transportasi dan logistik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam berbisnis. Nah, ketika kita mau memulai untuk berbisnis, hal yang pertama bisa kita lakukan yaitu menentukan jenis bisnis berdasarkan analisis lingkungan. Yang selanjutnya yaitu memilih bentuk perusahaan, memilih lokasi bisnis, menyediakan sarana dan juga prasarana, dan mengelola aspek produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan juga administrasi, mengembangkan bisnis. Nah, setelah itu menutup bisnis jika diperlukan. Nah, ketika kita berbisnis, tentunya kita tidak akan luput dari masalah-masalah. Nah, masalah-masalah yang biasanya ada ketika kita berbisnis, diantaranya yaitu administrasi yang tidak efektif, produktivitas yang tidak optimal, penurunan penjualan, kurangnya modal, sumber daya manusia yang rendah, bangkrut, dan juga yang terakhir yaitu persaingan yang ketat. Mungkin cukup sekian dari yang kami sampaikan pada video kali ini. Semoga materi yang kita bahas pada kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.